job, hebat. Anak-anak ibu kelas 4, hebat. Kelas 4, oke, sebelum belajar dimulai, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Sebelumnya kita kan sudah menjadi anak-anak Indonesia yang hebat, yang punya 7 kebiasaan ya. Oke, silakan nyanyikan dulu yuk bareng-bareng 7 kebiasaannya. Oke. Silakan. Tadi ya. Perhatikan ya, di sini ibu akan menampilkan sebuah lagu ya, video. Perhatikan semuanya aman.
dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar untuk mengklasifikasikan aturan yang berlaku ya di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, selain itu kita juga akan belajar agar dapat memberikan contoh pelaksanaan aturan di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar kita itu menurut kalian ada apa saja sih lingkungannya? Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat, betul sekali. Dan juga ada lagi? Lingkungan rumah, ada lagi? Lingkungan sekolah. Iya. Nah, anak-anak ibu yang hebat agar kalian lebih paham tentang materi aturan ini, simaklah video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila kelas 4, aturan di lingkungan sekitar. Apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan atau petunjuk yang dibuat untuk mengatur tingkah laku agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Mengapa kita harus menaati aturan? Pertama, agar hidup menjadi tertib. Kedua, agar semua orang merasa aman dan nyaman. Ketiga, agar terhindar dari perselisihan. Dan yang keempat, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Bentuk-bentuk aturan. Yang pertama, aturan tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang dituangkan dalam bentuk tulisan resmi, biasanya dibuat oleh pihak berwenang dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Kedua, aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis adalah ketentuan atau kebiasaan yang berlaku di suatu lingkungan, tetapi tidak dituangkan secara resmi dalam bentuk tulisan. Jenis-jenis aturan. Jadi jenis-jenis aturan terbagi menjadi 3, yaitu aturan di rumah, aturan di sekolah, dan aturan di masyarakat. Pertama, aturan di rumah. Aturan di rumah ini adalah aturan yang dibuat oleh anggota keluarga agar dapat hidup rukun dan saling menghormati. Contohnya yaitu tidur tepat waktu, berdoa sebelum makan, dan membantu orang tua. Kedua, aturan di sekolah. Aturan di sekolah ini adalah aturan yang dibuat untuk mengatur siswa, guru, dan seluruh warga sekolah agar kegiatan belajar berjalan dengan tertib. Contohnya, memakai seragam sekolah, datang tepat waktu, dan menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir adalah aturan di masyarakat. Aturan ini dibuat untuk mengatur masyarakat agar hidup lebih aman, tertib, dan saling menghormati. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti, dan ikut menjaga keamanan. Baiklah. Oke, anak-anak ibu yang hebat, sekarang coba kalian sekarang bagaimana? Sudah paham tentang aturan? Sudah. Menurut kalian aturan itu apa? Oke, betul ya. Kata Najwa tadi ibu, menurut Najwa itu larangan itu segala bentuk larangan atau perintah yang harus ditaati dan dipatuhi. Itu betul ya. Tapi di sini kita selain itu juga kan aturan itu ada 2 jenis ya. Ada aturan tidak tertulis
dengan ketentuan. Aturan itu ketentuan atau petunjuk yang dibuat untuk mengatur tingkah laku atau perilaku ya, agar kehidupan menjadi tertib, aman dan nyaman. Ya, selanjutnya bagaimana kalau misalnya ini? Nah ini ya. Nah, mengapa kita harus mentaati aturan? Menurut kalian mengapa? Agar hidup menjadi baik. Agar hidup menjadi tertib. Selanjutnya. Agar semua orang merasa aman dan nyaman. Oke, selanjutnya. Agar terhindar dari perselisihan. Selanjutnya. Sebagai bentuk tanggung jawab sampai negara. Iya, betul. Dengan adanya aturan, maka hidup itu akan menjadi tertib. Dan kalau sudah tertib, maka semua orang itu akan merasa nyaman ya di lingkungan tersebut, baik di lingkungan apa tadi? Rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan adanya aturan, semuanya itu akan menjadi lebih teratur ya, dan tercipta suasana yang nyaman dan aman. Oke, baiklah, selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk aturan tadi ya, ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Kalau aturan tertulis itu contohnya itu dituangkan dalam bentuk tulisan resmi, biasanya ya dibuat oleh pihak berwenang ya. Ini dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Contohnya aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau yang dibuat oleh kepolisian, gitu ya, itu sanksinya tegas ya. Misalnya apa? Coba yang melanggarnya tidak boleh dipinang ya, apalagi yang tidak memakai helm, itu betul ya, itu pasti akan disanksi gitu ya. Tidak memakai helmnya di mana? Di jalan ya, saat menggunakan motor, karena wajib ya menggunakan helm agar apa? Agar kita aman, terhindar dari cedera gitu ya, karena kita kan tidak boleh, kita harus menghindari sesuatu yang tidak diharapkan ya, karena kan kalau di lalu lintas itu di jalan itu rawan kecelakaan. Jadi kita kalau misalnya berkendara harus menggunakan helm. Jadi itu aturannya jelas ya, siapa yang melanggar aturan tersebut pasti akan kena sanksi. Siapa yang menyangsinya? Polisi apa? Polisi lalu lintas. Good job. Ada lagi ya yang kedua di situ, aturan tidak tertulis. Kalau aturan tidak tertulis apa itu? Kebiasaan yang serapkan suatu lingkungan tetapi tidak dituangkan secara resmi dalam penjelasan. Iya, betul. Kalau aturan tidak tertulis itu tidak resmi gitu ya, dan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, ini biasanya berada di suatu lingkungan gitu ya, baik di lingkungan apa tadi? Sekolah dan lingkungan rumah. Nah, jenis-jenis aturan di sini. Aturannya ada di mana sih? Di rumah, di sekolah, di masyarakat. Selanjutnya, sini. Contoh aturan di sekolah. Coba aturan di sekolah apa saja sih? Memakai seragam sekolah, tetap berpatah lurus, menjaga kebersihan kelas. Oke, ada lagi selain yang dituliskan di depan? Tidak ribut di kelas. Lalu apa lagi? Menghormati guru. Good job. Ada lagi? Contoh lainnya? Melakukan kelas. Melaksanakan piket kelas. Ih, pinter anak-anak itu ya. Oke, good job. Nah, sekarang gitu. Apa? Aturan di sekolah. Kalau aturan di masyarakat, contohnya gotong royong. Ada lagi? Tentang
Tadi katanya Bu menjaga kebersihan, ya itu salah satunya ya. Salah satu contoh aturan tidak tertulis yang ada di masyarakat. Jadi lebih ke kita ke kesadaran diri ya, kita harus peka. Kalau lingkungan kita kotor, banyak sampah, berarti apa yang harus kita lakukan? Membersihkan. Dengan cara tadi di sekolah, selanjutnya di mana? Di masyarakat. Terakhir di rumah. Contoh kalau mentaati aturan di rumah. Membantu orang tua. Good. Ada lagi? Meminta izin. Apa? Tidur tepat waktu. Good job Siva. Ada lagi? Meminta izin ketika ingin pergi main. Oke, hebat. Meminta izin ketika akan bermain. Oke. Itu adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Sekarang Ibu tanya, apa manfaatnya kita mentaati aturan di sekolah? Agar tercipta suasana yang nyaman saat belajar. Oke, hebat Najwa. Betul apa yang dikatakan Najwa ya. Manfaat mentaati aturan di sekolah itu akan tercipta suasana yang nyaman saat belajar. Kalau manfaat mentaati aturan di rumah, Agar tercipta suasana yang harmonis dan kemanusiaan. hebat, pintar ya anak ibu teh. Betul. Mentaati aturan di rumah itu akan menciptakan suasana yang harmonis, yang rukun dan penuh tanggung jawab. Terakhir, tadi teh di apa? Di rumah ya. Lalu di sekolah. Terakhir, Masyarakat. manfaat aturan di masyarakat. Itu apa manfaatnya? Agar tercipta nyaman, damai dan tidak terjadi. Hebat sih Pak. Betul apa yang dikatakan si Pak ya. Manfaat mentaati aturan di lingkungan masyarakat itu akan menciptakan suasana yang aman, nyaman, tertib, rukun, dan tercipta tidak adanya perselisihan. Betul apa yang dikatakan Najwa. Apa sih Pak? Ya, itu beberapa manfaat yang tercipta apabila semua keluarga baik yang berada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dan di lingkungan rumah mentaati aturan. Baik, halalinter, good job. Oke, anak-anak ibu yang hebat, setelah kita mempelajari materi, kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Nah, di sini nanti akan ada tugas kelompok. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Oke, semuanya berdiri. Kalau boleh berpasangan, kalau tidak boleh ya berbaris saja di sini boleh. Oke, di sini silakan. Oke, di sini berbaris. Ya, boleh di situ boleh, silakan berbaris. Berbaris dulu. Cukup tidak dibereskan dulu Bang. Tidak dibereskan. Siap? Pegang bahu temannya. Tara Sofa. Bikin dulu ya, kita pegangan otot dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik
mengikuti. Kalau ini apa? Mengikuti upacara bendera. Bagaimana kelompok ini? Sudah paham? Sudah. Oke, silakan. Kerjasama ya. Kan ada bunyinya di tiga. Oh, besok dibantu.
Yang mau bertanya juga boleh. Silakan Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban dari aturan di rumah. Oke, silakan Yun. Pertanyaannya Itu apa tadi? Apa tugasnya? menempel. Menempel. Gambar pertama apa Yu? Yang Ayu tempelkan. Bangun pagi. Bagaimana gambarnya? Bangun pagi itu kumaha? Oke. Yang kedua? Yang kedua menyayangi keluarga. Oke. Aturan di rumah yang kedua kata Ayu menyayangi keluarga. Selanjutnya, Merapikan mainan. oke, aturan ketiga di rumah itu menurut kelompok Ayu apa tadi? Merapikan mainan. Oke, betul. Selanjutnya, Yang keempat menonton TV tidak terlalu lama. oke, apa katanya? Menonton TV tidak terlalu lama. Selanjutnya, Yang kelima membantu orang tua menyuci piring. oke, apa katanya? Membantu orang tua mencuci piring. Oke, good job. Yang terakhir tidur tidak terlalu malam. Oke, kedengaran apa katanya? Tidur tidak terlalu malam. Nah, itu udah ada lagi Ayu. Oke. Sekarang soal nomor 2. Tadi kan nomor 1 ya. Contoh-contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang soal nomor 2 silakan. Menurutmu aturan mana yang paling penting mengapa? Oke, silakan jawabannya. Semua aturan itu penting termasuk di rumah karena mentaati aturan di rumah itu akan mencipta lingkungan bersih, harmonis dan nyaman dan saling menghargai. Oke. Bagaimana tanggapan dari kelompok Najwa? Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Oke. Silakan ada yang mau bertanya ke kelompok Ayu? Najwa? Kapan kita harus menaati aturan? Oke. Kapan kita harus mentaati aturan? Silakan. Setiap waktu saat kita melakukan aktivitas di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke. Bagaimana jawabannya? 2 Oke. Ada yang mau menambahkan dari kelompok Syifa? Yang harus menaati aturan di Siapa saja yang harus mentaati aturan di rumah katanya Yul? Oke, kata Hayul, semua anggota keluarga harus mentaati aturan. Bagaimana sih Pak poskonya? Ada lagi yang mau menanggapi? Yang mau bertanya? Oke, silakan Desa. Mengapa kita harus mematuhi aturan di rumah? Mengapa kita harus mematuhi aturan di rumah? Apa jawabannya? Karena akan tercipta lingkungan bersih, harmonis dan nyaman. Oke, karena akan menciptakan dengan mematuhi aturan itu akan menciptakan atau lingkungan yang harmonis, rukun gitu ya, dan nyaman kata Ayu. Oke, bagaimana puas? Ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ada. Oke, baiklah. Silakan tutup Yoy. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Ayu. Silakan. Selanjutnya kelompok 2 dari Najwa. Silakan.
Najwa akan mempresentasikan tentang aturan di sekolah. Silakan Najwa. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 aturan sekolah yang harus kita patuhi di sekolah. 1. Disiplin saat mengikuti upacara bendera hari Senin. 2. Tidak boleh tidur di kelas belajar. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Menurutmu aturan mana yang paling penting dan mengapa? Oke, jawabannya. Menurut kita semuanya itu penting karena akan tercipta suasana yang nyaman saat belajar. Oke. Ada lagi? Tidak. Ada yang mau bertanya ke kelompoknya Ayun? Apa saja aturan yang ada di sekolah termasuk yang tadi kamu sebutkan? Oh, selain mungkin ya. Tadi pertanyaan dari Ayun, apa saja contoh aturan di sekolah selain yang Najwa sebutkan tadi? Katanya gitu Ayun. Oke, begitu katanya. Aturan di sekolah selain yang tadi aku sebut adalah datang tepat waktu, tidak ribut di kelas, menghormati guru dan staf sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, bagaimana Ayun puas jawabannya? Puas. Ada lagi yang mau bertanya? Dari kelompok SIPA? Siapa saja yang harus mematuhi aturan di sekolah? Siapa saja yang harus mematuhi aturan sekolah? Semua warga sekolah. Oke, bagaimana jawabannya? Puas? Puas. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan ditutup Najwa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Hebat Najwa. Sekarang kelompok SIPA. Silakan. Kelompok 3 nih, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil jawaban. Oke, silakan. Pertanyaan, menurutmu apa manfaat mematuhi aturan di masyarakat? Mengapa? Manfaat mematuhi aturan di masyarakat adalah agar lingkungan masyarakat dan kita rasa nyaman, damai, rukun, dan tidak terjadi perselingkuhan. Oke. Silakan. Ada lagi? Nih. Di sini ada seperti hal yang disebut di sini di gambar 1 kita harus menjelaskannya dengan kata-kata yang melaporkan ke RT jika bertemu lebih dari 1 kali. Bertamu lebih dari 1 kali 24 jam gitu ya. Jadi kita harus wajib melapor kepada RT, betul sih Pak? Oke, itu beberapa contoh yang berlaku aturan di masyarakat. Di gambar kedua ini kita harus menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberang Oke, itu saat berada di mana? di jalan. Di jalan. Ketika kita akan menyeberang, kita harus mencari zebra cross atau jembatan penyeberangan ya. Itu aturan yang berlaku di mana Najwa? Di masyarakat. Di masyarakat. Selanjutnya ada lagi? Di sini ada pusat pembelanjaan. Ya. Aturannya itu kita harus membayar pada sesuai kesepakatan. Oke, selanjutnya. Dan di kota keempat ini adalah sebuah hal gotong royong atau Aktivitas ya. aktivitas gotong royong yang menjaga kebersihan lingkungan. Oke, silakan. Aktivitasnya apa? Gotong royong atau menjaga Kerja bakti membersihkan sampah ya. Oke, silakan. Ada yang sudah? Ada lagi? Sudah. Ada yang mau bertanya? Najwa, silakan. apa aturan selain yang tadi kamu sebut? Aturan di mana? Di masyarakat. Oke. Sebutkan aturan di masyarakat
Di mana saja kita harus mentaati aturan. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Bagaimana? Puas jawabannya? Puas. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak ada. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Syifa. Ibu sangat bangga sekali pada semua kelompok 1, 2, dan 3 semuanya berhasil mempresentasikan tugas diskusinya dengan baik. Good job. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum sesi selanjutnya, Ibu di sini ada game dulu ya untuk menguji sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi hari ini. Di sini Ibu ada game. Oke, siapa yang mau mencoba gamenya boleh ke depan, tapi satu orang boleh terbaris 10 ikut, boleh. Silakan terbaris. Yang mau ikut, oke silakan. Di sini ya, mulai ya. Siap, mulai. Siap. Mana semangatmu? Sekarang kita mulai gamenya ya. Oke, silakan. Mulai dari kamu dulu. Ke sini, di sini langsung dikerjakan oleh kamu. Oke. Tidak tidur larut malam itu aturan yang berlaku di mana? Silakan klik. Klik. Betul tidak? Oke, betul. Berjalan silakan. Selanjutnya siapa? Silakan ke depan. Oke, sila. Datang pagi agar tidak terlambat. Yang mana? Oke, good job. Hebat. Tepuk tangan dong. Lanjut. Silakan. Silakan klik. Oke, dibaca. Betul tidak? Salah. Ayo silakan Najwa. Dibaca Najwa apa? Menyimpan perlengkapan mandi pada tempatnya. Silakan. Gimana? Oke, good job. Hebat. Silakan lanjut. Siapa lagi? Ayo, Najwa. Kak Imam. Baca. Warga desa membuang dan memilih sampah pada tempatnya. Oke, di mana? Oke, good job. Kasih Pak, ke depan. Good job, hebat. Oh ya, bacakan betul kata yang lembut ketika berbicara dengan tetangga baru yang mana? Aturan di mana? Sama Bapak ya. Ya lanjut, siapa yang mau mencoba? Nah, dibacakan nah. Berdasarkan hasil tulisan. Good job, hebat. Silakan. Silakan, ada lagi. Dede, yang minta di sini, Dede. Bacakan, yang minta izin. Oke, good job. Ada lagi? Silakan. Ani, bacakan. Yang mana? Good job. Silakan. Lanjut. Tepuk tangan. Ayo, Putri. Lanjut ya di sana. Oke, di mana aturan kemarin?
besar sudah berhasil ya. Ibu ucapkan selamat, good job, anak-anak ibu hebat ya. Kelas 4 Oke, anak-anak ibu yang hebat hari ini. Selanjut kita ke sesi evaluasi ya. Nanti ini ibu akan memberikan LK, silahkan kerjakan LK-nya ya. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya ya. Oke, dijawab sekarang ya. Silakan.
Oke, yang kelompok ini sudah selesai. Rata-rata semuanya mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Beberapa ya, ada 1-2 orang ya yang belum mencapai nilai 100, tapi Ibu ucapkan selamat ya. Nanti yang kurang nilainya boleh belajar kembali ya, nanti mengikuti remedial atau kenaikan ya. Oke, baiklah anak-anak Ibu yang hebat, bagaimana pelajaran hari ini? Memuaskan. Oke, cukup memuaskan. Apakah kalian ada yang kurang paham? Apa? Oke, semuanya paham? Jelas? Jelas. Oke, paham materi hari ini? Paham. Oke, baiklah. Coba simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Aturan tentang aturan ya. Aturan yang berlaku di mana? Di manfaat aturan di sekolah apa? Tercipta suasana yang nyaman saat belajar. Oke, manfaat adanya aturan di rumah. Tercipta suasana yang harmonis, nyaman dan penuh tanggung jawab. Manfaat aturan yang ada di masyarakat. Tercipta rasa nyaman, damai, menjauhi kita dari kesulitan. Good job ya, hebat ya anak-anak Ibu yang hebat kelas 4 ini semuanya good job, hebat semuanya sudah bisa menyimpulkan pelajaran hari ini dengan sangat hebat. Oke, baiklah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Bahagia? Kelas 4 lagi, kelas 4. Oke, baiklah anak-anak Ibu yang hebat, untuk materi hari ini mungkin sampai di sini ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Itu akan membahas tentang hak dan kewajiban ya, masih berhubungan dengan materi ini juga sih ya, tentang aturan gitu ya. Oke, baiklah. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh siapa yang mau memimpin doa hari ini? Siapa? Silakan Sipa. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.
yang akan datang dengan suasana yang lebih bahagia dan